Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita cari pada pembahasan yang kedua berkaitan dengan IT management. Itu berkaitan dengan kinerja rantai pasokan menjaga sesuai dan strategi. Apa yang akan kita pelajari di sini? Ya, secara garis besar adalah bagaimana strategi-strategi dalam rantai pasokan itu nanti harus disesuaikan dengan strategi dari suatu perusahaan dan sekaligus juga dengan strategi keunggulan bersaing yang sudah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Nah, bagaimana strategi rantai pasokan itu bisa menyesuaikan dengan strategi-strategi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan berikutnya adalah tantangan rantai pasokan. Tiga pokok bahasan ini akan kita pelajari di pokok bahasan yang kedua pada kuliah pelajaran manajemen. Kita sudah paham bahwa suatu perusahaan itu perlu merencanakan perencanaan strategisnya, kan? Nah, di dalam perencanaan strategi suatu perusahaan itu pasti sudah harus menentukan strategi satu perusahaan. Nah, kita tahu strategi satu perusahaan itu ditetapkan melalui beberapa analisis ya, tergantung perusahaan itu akan menganalisis dengan cara apa. Ya. Salah satunya adalah dengan cara SWOT. Nah, untuk bisa menganalisis, artinya satu perusahaan itu perlu menentukan visi dari suatu perusahaan. Ya, jadi visinya apa, misinya apa, itu kan yang perlu ditetapkan oleh suatu perusahaan. Sebelum akhirnya menganalisisnya, ya, atas kemampuan-kemampuan yang dipunyai oleh suatu perusahaan, sehingga menghasilkan suatu strategi. Kemudian diimplementasikan. Di dalam implementasinya ada perencanaan yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan. Dan pada jangka tertentu perlu ada evaluasi. Ya, untuk supaya apa? Tujuan suatu perusahaan bisa tercapai. Nah, suatu perencanaan strategis di dalam suatu perusahaan, ya, pastinya akan didukung oleh perencanaan-perencanaan strategis di area-area fungsional perusahaan maupun didukung oleh divisi-divisi di bawah area-area fungsional perusahaan. Demikian juga di area fungsional operasional yang pastinya terdapat beberapa divisi, termasuk di dalamnya adalah divisi rantai pasokan. Sehingga satu divisi rantai pasokan perlu melakukan perencanaan strategi. Nah, bagaimana strategi-strategi di dalam rantai pasokan itu harus bisa disesuaikan dengan strategi-strategi yang sudah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Nah, suatu perusahaan yang sudah menetapkan strategi pastinya juga harus mempunyai keunggulan bersaing atau mempunyai senjata yang dipakai oleh satu perusahaan. Nah, senjata yang dipakai oleh satu perusahaan untuk bersaing bisa kita pilih ya, seperti sudah kita pelajari di manajemen operasional, ya kan? Ada beberapa strategi keunggulan bersaing, pada differentiation, apakah pada respon, juga apakah pada cost leadership. Nah, antara ketiga hal inilah yang harus disesuaikan oleh suatu perusahaan. Peran strategis di area fungsional operational apabila memang supply chain ini ada di bawah area fungsional operational atau di satu divisi di bawah area fungsional operational. Berarti dia harus menyesuaikan dengan perencanaan strategis di area fungsional operational, juga harus melihat seperti apa perencanaan strategis di suatu perusahaan dan sekaligus keunggulan kompetitif dari suatu perusahaan yang dipilih oleh suatu perusahaan.
Nah, itu harus disesuaikan dengan strategi rantai pasokan. Nah, ini ada definisi dari strategi kompetitif. Kita sudah bahas ini di manajemen operasional, yaitu mendefinisikan satu set kebutuhan pelanggan yang ingin dipenuhi oleh perusahaan melalui produk dan layanannya. Jadi suatu perusahaan itu uh, untuk unggul dalam bersaing, pastinya dia harus tahu apa yang dipunyai oleh perusahaan, apa keunggulan perusahaan itu yang bisa dijadikan sebagai alat untuk bersaing dengan pesaingnya, di mana itu ditujukan untuk bisa memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan. Kemudian ini ada beberapa strategi yang dikaitkan dengan strategi kompetitif, berkaitan dengan strategi pengembangan produk, menentukan portfolio produk baru yang akan coba dikembangkan oleh suatu perusahaan. Ya, pastinya strategi pengembangan produk itu adalah berkaitan dengan suatu perusahaan yang mencoba untuk selalu melakukan inovasi terhadap produknya. Kemudian strategi pemasaran dan penjualan menentukan bagaimana pasar akan disegmentasi. Jadi bagaimana suatu perusahaan memilih segmen pasarnya, sehingga kemudian dia bisa melakukan promosi terhadap produknya itu pada pasar yang diinginkan. Jadi berkaitan itu pasti akan bahkan terhadap keputusan terhadap harga, ya, keputusan terhadap harga. Nah, strategi rantai pasokan adalah berkaitan dengan menentukan sifat pengadaan bahan. Jadi bagaimana satu perusahaan itu bisa uh, melakukan pemesanan, ya, terhadap suatu bahan baku, ya, kemudian mengangkutnya, mengirimkannya, kemudian dilakukan pembuatan suatu produk, ya, kemudian penciptaan layanan, mendistribusikan produk. Ya, jadi sampai kemudian menunjukkan produk itu bisa pada distributor, mungkin pada retailer ataupun pada konsumen. Jadi strategi rantai pasokan itu bagaimana satu perusahaan itu bisa menyampaikan produknya sampai pada konsumen akhir. Ya, mulai dari apa, penyampaian pasokan, ya, proses produksi sampai kemudian penyampaian. Nah, seperti saya katakan tadi, semua strategi, ya, fungsional harus saling mendukung dan saling setiap perencanaan strategi di dalam satu area fungsional dalam suatu perusahaan pastinya harus mendukung strategi perusahaan dan juga mendukung strategi lain. Nah, kalau strategi sekarang gantung rantai pasokan ini ada di mana posisinya? Apakah rantai pasokan ini merupakan area fungsional di dalam suatu perusahaan atau merupakan divisi yang berada di bawah area fungsional operation? Ya kan? Nah, pastinya di dalam satu perusahaan itu kita tahu bahwa satu perusahaan itu adalah satu sistem yang harus didukung oleh sub-sistem di bawah. Dan apa yang ditetapkan oleh satu perusahaan harus didukung oleh sub-sistem di bawahnya. Oke, kita lanjut. Value chain. Value chain pada dasarnya adalah satu strategi juga yang dilakukan oleh satu perusahaan untuk bisa menganalisis kegiatan internal perusahaan. Jadi kita tahu bahwa dalam satu perusahaan itu ada berbagai macam aktivitas, ya, berkaitan pengembangan produk, berkaitan dengan pemasaran dan penjualan, berkaitan dengan operasional, berkaitan dengan distribusi, dan berkaitan juga dengan lainnya. Bagaimana suatu perusahaan itu bisa menganalisis setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini supaya akan bisa menimbulkan keunggulan kompetitif buat suatu perusahaan. Nah, biasanya kegiatan-kegiatan ini, ya, new product, marketing, sales, operation adalah kegiatan utama yang harus didukung oleh kegiatan pendukungnya. Nah, kegiatan pendukungnya ini harus didukung oleh kegiatan pendukungnya ini adalah berkaitan dengan finance, accounting, information, teknologi, ya, teknologi, human resource. Jadi berkaitan dengan infrastruktur, sumber daya manusia, berkaitan dengan keuangan,
kemudian dengan akuntansi dan teknologi informasi. Jadi kegiatan utama ini ya, berkaitan dengan produk sampai pada sini akan didukung oleh kegiatan-kegiatan secondary ya, kegiatan pendukungnya. Nah, apa yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan kegiatan primary dan secondary ini diharapkan akan menghasilkan suatu margin, yaitu sesuatu yang bernilai. Ya, jadi perusahaan bisa melakukan analisisnya berkaitan dengan apa yang dipunya perusahaan ini dengan jangka value chain. Nah, langkah lebih baik apabila ketika suatu perusahaan itu sudah bermitra dengan perusahaan-perusahaan mitranya, maka bagaimana value chain yang ada di dalam suatu perusahaan itu bisa membentuk suatu sistem dengan value chain yang ada di perusahaan-perusahaan pemasok atau perusahaan-perusahaan yang menjadi mitranya, apakah itu pemasok, distributor maupun retailer, sehingga membentuk apa yang dinamakan dengan value system nilai. Dan pastinya ketika mereka membentuk suatu value system, nah bagaimana value chain di dalam setiap perusahaan dalam kemitraan itu mempunyai karakteristik yang sama sehingga mudah untuk bisa menyesuaikan. Oke. Ini ada salah satu contoh bagaimana suatu perusahaan membentuk value chain ya, misalkan di dalam suatu dalam suatu perguruan tinggi misalkan ya, atau di dalam satu perusahaan ini contohnya yang di sebelah kanan ya, di input apa yang dilakukan, kemudian operasionalnya, outputnya, kemudian pemasarannya, dan kemudian pada layanan. Nah, sekarang gimana rantai pasokan dan rantai nilai ya? Kita tadi sudah tahu seperti apa rantai pasokan dan kita sudah tahu rantai nilai. Rantai pasokan dan rantai nilai keduanya merupakan jaringan perusahaan atau proses yang digabungkan untuk menghasilkan produk yang berkualitas baik dengan biaya rendah dan pada waktu yang tepat. Jadi kalau kita menghasilkan suatu rantai pasok dan menggunakan rantai nilai, kita harus bisa menganalisis apa kepunyaan, apa yang dipunyai oleh suatu perusahaan berkaitan dengan input misalkan ya, apa yang dipunyai perusahaan berkaitan dengan manusianya, berkaitan dengan mesin, berkaitan dengan bahan bakunya, ya, berkaitan dengan teknologi. Nah, apa yang dipunyai itu, ya, nanti bagaimana kalau kita akan menjalankan hubungan dengan rantai pasokan. Nah, itu yang harus disinkronkan, ya. Artinya apa yang kita punyai, ya, kita coba untuk bisa memenuhi keinginan konsumen. Ya, dari sisi input misalkan ya, kemudian diprosesnya sehingga akan menghasilkan output yang diinginkan. Nah, output yang diinginkan ini apakah yang dijalankan ya, pastinya akan dijalankan sesuai dengan kemampuan perusahaan ya, perusahaan sumber daya dan keinginan konsumen ya, outputnya ini apakah sudah memang ini yang diinginkan oleh konsumen. Nanti pasti akan dianalisis berdasarkan apa terus hidup produk. Ini akan mengalami banyak pendekatan untuk supaya produk yang kita hasilkan ini memang benar-benar mendekati apa yang diinginkan oleh konsumen. Jadi untuk bisa menganalisis pada rantai nilai kan dari sisi input, nah kita perlu mengetahui pasti yang dipunyai oleh perusahaan berkaitan dengan sumber daya. Rantai pasokan dan rantai nilai terdiri dari pemilihan proses yang terintegrasi dengan baik sehingga perlu dikelola secara strategis untuk memberikan kepuasan. Fokusnya pasti akan berbeda. Kalau rantai pasokan berfokus pada penyediaan produk dari produksi ke pengiriman, dengan rantai nilai berfokus pada penyesuaian proses bisnis untuk bisa menghasilkan nilai tinggi. Jadi
ketika kita menginginkan suatu tujuan rantai pasokan itu bisa tercapai berkaitan dengan penyediaan produk, pasti awal mulanya berkaitan dengan input ya. Berkaitan dengan sumber-sumber daya yang dipunyai oleh perusahaan. Kemudian menghasilkan suatu produk dan kemudian dikirimkan saya pada pengiriman. Nah, itu pun juga bagian dari apa yang diinginkan oleh pelanggan, apakah pengiriman itu harus selalu tepat waktu. Nah, dari apa yang diinginkan itu akan disesuaikan dengan proses bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan berdasarkan apa? Perencanaan strategis yang sudah dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, selanjutnya kesesuaian strategis antara perencanaan strategis yang berada di rantai pasokan, fungsional perusahaan berkaitan dengan strategi dan keunggulan kompetitif. Strategi kompetitif dan semua strategi fungsional harus cocok bersama-sama untuk membentuk strategi keseluruhan yang terkoordinasi. Ya, berbagai fungsi dalam perusahaan harus segera secara tepat menyusun proses dan sumber daya mereka untuk dapat menjalankan strategi ini dengan sukses. Jadi begini, di dalam perencanaan strategi sebenarnya ketika kita sudah menetapkan strategi, di dalam melakukan implementasi, di situ adalah perencanaan yang harus kita lakukan. Nah, perencanaan itu pastinya adalah tetap mengacu pada strategi yang pilih dan keunggulan kompetitif yang udah pilih juga. Ya. Dan itu harus dikoordinasikan pada masing-masing area-area fungsional. Jadi kesesuaian strategis ini mencoba untuk bisa menyesuaikan ke atas dan ke apa samping ya. Jadi ke atas berkaitan dengan subsistem di atasnya, samping berkaitan dengan bagian-bagian yang uh, satu level manajemen ya dengan apa yang dengan bagian yang kita kita punyai ya. Kemudian desain rantai pasokan keseluruhan dan peran setiap tahap harus diselaraskan mendukung strategi rantai pasokan. Ya, jadi penyesuaian-penyesuaian yang kita lakukan itu berkaitan dengan nanti keputusan-keputusan berkaitan dengan putusan rantai pasokan, putusan terhadap rantai pasokan. Nah, keputusan terhadap rantai pasokan sebenarnya kita sudah sedikit banyak mempelajari ya berkaitan dengan keputusan-keputusan rantai pasokan. Yaitu berkaitan dengan pembelian pasokan sampai kemudian pemrosesan pengiriman pada suatu perusahaan kemudian menghasilkan satu produk dan produk itu kemudian dikirim lagi atau didistribusikan ke perusahaan-perusahaan hilir ya, berkaitan dengan perusahaan-perusahaan. Nah, secara gambaran ya kita bisa membuat satu gambaran seperti ini ya. Kita sudah paham sih sebenarnya ya perencanaan strategi dan ya bagaimana perencanaan strategis itu dari suatu perencanaan strategi suatu perusahaan itu pasti juga akan dipengaruhi ya lingkungan eksternal, tidak hanya kemampuan kepunyaan perusahaan saja tapi juga perubahan-perubahan yang berada di lingkungan eksternal dalam menganalisis strategi untuk meningkatkan strategi ya kan itu sudah salah itu sudah tahu dan kemudian di breakdown ke bawah berkaitan dengan strategi-strategi di area-area fungsional. Di mana kemudian di breakdown lagi ke bawah, di bawah area-area fungsional, yaitu dengan divisi-divisi di dalam area-area fungsional. Oke. Supply chain planning ya, perencanaan dari rantai pasokan. Perencanaan dari suatu rantai pasokan, jadi berkaitan dengan ini ya, kalau sudah perencanaan strategi sudah ditentukan, di dalamnya kan pasti ada visi, misi, strategi. Nah, strategi di dalam perencanaan strategi ini sudah ditentukan. Strategi dalam perencanaan strategi. Nah, tentu kita implementasi dalam melakukan implementasi ini adalah satu perencanaan, ya, perencanaan yang dilakukan dan kemudian diimplementasi. Di dalam implementasi itu ada perencanaan. Nah,
Perencanaan strategis ya berkaitan dengan perencanaan rantai. Perencanaan rantai pasokan adalah mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang apa, kapan, dan bagaimana, dan itu terjadi pada 3 tingkatan, di strategik, taktik, dan operasional. Kalau nggak salah, di pokok bahasan yang pertama kita sudah belajar itu ya, perencanaan supply chain di tingkat strategik berkaitan dengan lokasi, penentuan fasilitas, ya nggak? Diingat nggak? Ya, terus kemudian pada level taktik berkaitan dengan apa ya, kontrak ya, kemudian operasional berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap hari sampai 3 bulan. Nah, di dalam perencanaan strategis bekerja dengan data yang sering tidak lengkap ya, pastinya sendiri. Jadi apapun itu dimanapun itu ya, apakah di area fungsional, apakah di divisi atau di perusahaan pun, di dalam melakukan perencanaan strategis untuk jangka panjang biasanya memang ketidakpastian terhadap informasi itu sangat tinggi. Makanya perlu ada kayak pencarian informasi atau peramalan terhadap kira-kira permintaan ya berkaitan dengan jangka panjang ya. Jadi bagaimana kepastian itu dicoba untuk diminimalkan dengan mendapatkan banyak informasi. Nah, informasi itu bisa juga dari data history ya. Fokus pada perencanaan supply chain pada sana adalah bagaimana untuk memindahkan produk secara efektif dan efisien melalui saluran supply chain dan direncanakan. Nah, termasuk di dalamnya fokus perencanaan supply chain ini pada jangka panjang ya. Jadi menentukan jaringan distribusinya, ya jaringan distribusi atau jaringan supply chain-nya juga, selain jaringan distribusi. Jadi kalau jaringan distribusi itu berkaitan dengan apakah perusahaan-perusahaan itu akan bekerja sama dengan retailer, distributor ya, seperti itu apa langsung pada konsumen akhir. Sedangkan jaringan akan berkaitan dengan dia akan bekerja sama dengan siapa saja, akan bekerja dengan siapa aja. Sehingga membentuk suatu perusahaan-perusahaan kemitraan atau perusahaan-perusahaan dan hadiran dari suatu perencanaan supply chain itu seperti ini ya. Bisa ditambahkan seperti ini. Kalau nggak salah ini diambil dari bukunya Balong. Saya. Jadi mulai dari strategi bisnis, strategi suatu perusahaan, ya strategi dan di dalam strategi perusahaan masih ada tujuan ya, di dalam misi kan ada tujuan. Masih ingat nggak? Kemudian customer service requirements ya, berkaitan dengan apa yang diinginkan oleh konsumen, layanan yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian perencanaan logistik yang terintegrasi ya berkaitan dengan manajemen logistik. Nah pastinya itu akan berkaitan dengan sistem logistik ya dalam suatu perusahaan ya, fasilitas lokasinya di mana dia apa barang yang mau dikirim itu mau diambil di mana ya, lokasi fasilitasnya. Terus kemudian strategi operasionalnya berkaitan dengan pembuatan suatu produk, kemudian manajemen persediaan ya, perlu persediaankah dalam satu proses produksi, pasti diperhitungkan terhadap manajemen persediaan. Dan nantinya manajemen persediaan itu dengan manajemen persediaan itu tergantung pada satu perusahaan apakah dia mau push method atau pull method ya. Apakah dia akan melakukan persediaan berdasarkan permintaan konsumen, maka dia melakukan persediaan untuk bisa mengantisipasi permintaan konsumen, ya kan? Kemudian information system ya, di dalam kegiatan logistik pasti ada sistem informasi. Kemudian material handling ya, traffic and transportation, berkaitan transportasi, moda transportasi juga, planning and control method, dan perencanaan dan pengendalian dan organization. Jadi dalam suatu apa namanya manajemen logistik ya, pasti ada organization atau struktur organisasi di dalamnya.
Nah, kemudian akan ada design of integrated logistic management system, sistem manajemen terintegrasi ya, antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, berkaitan dengan desain rute, terus transportasi, ya kan, berkaitan dengan penjadwalan, ya kapan harus nyampe, ya. Kemudian semuanya merupakan kinerja dari suatu uh, rantai supply yang harus diukur, ada ukurannya. Yang menjadi ukuran keberhasilan suatu uh, perencanaan rantai supply. Nah, ini ada contoh strategi dan uh, keputusan-keputusan yang dilakukan pada tingkat strategi, taktik, dan operasional berkaitan dengan keputusan-keputusan uh, yang semacam itu ada berkaitan dengan transportasi, persediaan, proses pemesanan, pembelian, pergudangan, customer service maupun fasilitas lokasi. Contohnya misalkan pada transportasi, keputusan strategik, apa yang diputuskan pada keputusan strategik atau keputusan jangka panjang untuk transportasi. Mungkin berkaitan dengan pemilihan moda transportasi. Atau mungkin lebih cenderung lagi bisa juga begini, apakah perusahaan akan mempunyai armadanya sendiri atau perusahaan itu akan memberikannya kepada perusahaan. Nah, mungkin akhirnya perusahaan jasa angkutan itu yang nantinya akan mencoba memberikan pertimbangan kepada satu perusahaan moda transportasi yang terbaik yang mungkin bisa dilakukan oleh untuk mengirimkan barangnya agar menghasilkan biaya yang efisien. Nah, itu salah satu contoh. Oke, coba dipelajari masing-masing dari ini. Misalkan bagian pembelian pada strategik apa yang dilakukan, keputusan taktik atau jangka menengah apa yang dilakukan karena mencapai kesuksesan. Nah, kita coba gimana caranya supaya bisa uh, perencanaan strategis ya antara satu perusahaan, area fungsional maupun divisi, berkaitan dengan keunggulan kompetitif yang ditetapkan oleh satu perusahaan itu bisa mencapai sesuai, terutama dengan area fungsional ataupun divisi rantai pasokan. Nah, ada 3 langkah untuk bisa mencapai kesuksesan strategis. Ya. Langkah yang pertama berkaitan dengan memahami ketidakpastian pelanggan dan rantai pasokan. Jadi untuk bisa menyesuaikan segala sesuatu ya yang berkaitan dengan sistem dan subsistem di bawahnya, ya. Kita harus bisa memahami ketidakpastian dan rantai pasok. Nah, ketidakpastian pelanggan dan rantai pasokan ini pastinya akan berkaitan dengan ya. Pelanggan berarti berkaitan dengan apa namanya bagian hilir ya dari perusahaan kita. Dan itu pun juga tetap perhitungan terhadap ketidakpastian yang berada di setiap perusahaan-perusahaan yang berada dalam rantai pasok. Di samping ketidakpastian pada konsumen, ketidakpastian pada retailer, ketidakpastian pada distributor mungkin, ya kan? Itu yang perlu kita pertimbangkan juga, ya. Jadi memahami kebutuhan pelanggan tiap segmen, memahami ketidakpastian, dan dari keduanya perusahaan dapat memberikan biaya dan layanan yang diberikan. Jadi ketidakpastian itu sampai nanti kita akan belajar di sini ada ketidakpastian terhadap permintaan dan ketidakpastian terhadap permintaan yang tersirat atau sesuatu yang lebih fokus lagi ya. Yang tersirat itu berkaitan dengan ketidakpastian dari permintaan konsumen yang menginginkan berbagai macam variasi produk yang bermacam-macam ya, atau juga ketidakpastian tersirat itu berkaitan dengan pengiriman yang diinginkan oleh konsumen yang tidak pasti. Ya, itu yang membuat perusahaan itu perlu memikirkan itu. Ya, karena ketidakpastian itu kan pada dasarnya perusahaan ingin apa ya mementingkan konsumen, tapi
perusahaan juga perlu bisa mengantisipasi ya terhadap ketidakpastian yang ada di depan. Ya, nanti secara lebih detail kita pelajari. Langkah kedua adalah memahami rantai pasokan. Jadi berkaitan dengan merancang rantai pasokan dengan kemampuan masing-masing. Jadi ketika kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan-perusahaan rantai pasokan, kita perlu memahami apa sih apa yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan itu terhadap rantai pasokan sendiri. Ya, sehingga kita harus bisa merancang gimana caranya bisa memudahkan kita untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan sedang. Langkah yang ketiga adalah mencapai kecocokan strategis, yaitu perlu evaluasi dan perbaikan ketika tidak ada kesesuaian rantai pasokan dan keinginan pelanggan atau rantai pasokan dengan strategi yang diberikan. Jadi ada evaluasi, misalnya kecocokan strategi ini mencoba untuk bisa menganalisis ya dari berbagai masukan dari langkah pertama dan langkah yang kedua tadi, mencoba untuk menyesuaikan ya. Ketika tidak ada yang tidak sesuai ya, kita perlu menyesuaikan supaya nantinya bisa meminimalkan perbedaan. Penjelasan secara rinci pada langkah pertama ya. Jadi seperti sudah saya katakan tadi, ketidakpastian permintaan ya, ketidakpastian permintaan terhadap pelanggan untuk suatu produk. Sedangkan ketidakpastian permintaan yang tersirat ya, ini lebih fokus lagi ya daripada ketidakpastian permintaan. Kita sudah tahu ada ketidakpastian permintaan, oke. Tapi ketidakpastian permintaan yang tersirat ini berkaitan dengan ketidakpastian permintaan dari konsumen yang mempunyai berbagai macam permintaan yang berbeda-beda ya. Nah, itu berkaitan dengan atribut yang diinginkan pelanggan. Nah, atribut itu bisa macam-macam ya. Jumlah produk, setiap lot. Jadi, ketika kita mau mengirimkan produk ke konsumen ya, kita perlu mengirimkan dalam jumlah lot sesuai dengan permintaan semuanya. Perlu dikirim dalam beberapa tahap. Nah, dengan jumlah berapa. Nah, waktu respon pelanggan memberikan yang toleransi. Jadi yang tidak pasti itu juga berkaitan dengan respon pelanggan. Ya, respon pelanggan ketika kita terlambat atau enggak, saya kira dalam toleransi pelanggan ya keterlambatan kita. Kemudian berbagai produk yang dibutuhkan. Nah, variasi produk yang semakin banyak karena perusahaan banyak menuju pada mass customization ya. Jadi variasi semakin banyak, jumlahnya juga semakin banyak, maka kepastian itu yang tersirat itu akan berkaitan dengan macam produk yang dibutuhkan. Kemudian layanannya kepingin kayak gimana, ya kan? Waktu, kan? Atau kita harus melakukan persediaan ya, bukan pada respon tapi apa namanya pada ini ya ketersediaan ya. Kemudian juga apa ya? Apalagi ya selain itu, sehingga suatu perusahaan itu akan bisa memutuskan apakah saya akan membangun fasilitas yang banyak untuk bisa merespon keinginan konsumen, atau ya udah karena saya tidak mampu untuk merespon dengan cepat, saya hanya membangun fasilitas yang sedikit sehingga mungkin responnya oke, ada toleransi buat konsumennya ya, toleransi buat perusahaan dari konsumen ya terhadap keselamatan produk ya. Apakah itu yang diinginkan ya? Harga produk, tingkat inovasi yang diinginkan dalam produk. Nah, itu atribut-atribut yang sangat banyak variasinya. Itu sesuatu yang tersirat yang kita perusahaan perlu meraba-raba ya. Kira-kira di mana ini ketidakpastian dari atribut yang mana. Nah, ini dampak kebutuhan pelanggan terhadap ketidakpastian permintaan yang tersirat. Jadi kebutuhan pelanggan, terus ada satu ketidakpastian permintaan ya, yang artinya perusahaan mencoba untuk bisa membaca apa sih sebetulnya yang menjadi keinginan konsumen. Ini ada tabel yang menunjukkan beberapa karakteristik kebutuhan pelanggan seperti kuantitas yang dibutuhkan,
jumlah yang dibutuhkan semakin meningkat, lead time yang diinginkan konsumen itu semakin berat, punya ya lead time yang waktu tunggu sampai satu produk sampai di pasar atau sampai di perusahaan yang diinginkan semakin cepat, variasi produk juga semakin meningkat, jumlah saluran produk yang meningkat, tingkat inovasi yang meningkat, tingkat layanan semua yang karakteristik dari perusahaan. Jadi penyebab emisi permintaan ketidakpastian tersirat akibat dari masing-masing itu bisa dibaca di sini, ya. Lead time yang berkurang atau lebih cepat meningkat karena ada sedikit waktu untuk bereaksi terhadap pesanan. Jadi kenapa kok lead time itu semakin diinginkan, ya? Ya karena uh, transportasi yang mudah, komunikasi yang mudah, ya. Jadi kita suatu perusahaan akan bisa uh, ya bisa bereaksi terhadap keinginan konsumen. Jadi itu yang apa ya? Mestinya harus bisa dipahami juga, ya. Tapi ternyata pada dasarnya satu perusahaan belum tentu tidak bisa memenuhi itu karena keterbatasan dalam koordinasi, keterbatasan dalam informasi yang dipunyai. Karena meskipun, nah ini kita belajar di teknologi ya, meskipun satu perusahaan itu sudah berada dalam satu organisasi atau kemitraan, belum tentu dia juga mau dalam satu sistem informasi yang dipunyai oleh. Kemudian yang tersirat dan atribut lainnya, ya, berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi sebenarnya. Jadi produk dengan permintaan yang tidak pasti seringkali kurang matang dan memiliki kompetensi yang kurang langsung, ya. Jadi tidak ada ketidakpastian atau permintaan yang uh, tidak diketahui dengan pasti akan menimbulkan masalah. Tanaman lebih akurat ketika permintaan terhadap kebijakan rendah, ya. Jadi peramalan itu akan lebih tepat ketika informasi atau ketidakpastian itu semakin rendah. Meningkatnya ketidakpastian permintaan sirat, ya, menyebabkan meningkatnya kesulitan dalam mencocokkan penawaran dan, ya. Jadi ketika kita tidak mempunyai data yang lengkap, ya, mengenai yang diinginkan pelanggan terhadap variasi atau atribut, ya, yang sudah kita sebutkan tadi, maka sulit untuk bisa melakukan proses produksi sesuai dengan, ya, kita akan menyesuaikan dengan ya, karena informasinya tidak jelas berkaitan dengan proses produksi. Nah, makanya pandai-pandailah satu perusahaan tuh mencari informasi yang sesuai, ya, untuk supaya meminimalkan kesalahan, ya, pada proses produksi yang nanti akan ini pada persediaan. Ya, jadi ada beberapa hal lagi, ya, berkaitan dengan ketidakpastian tersirat. Ketidakpastian pasokan juga sangat dipengaruhi oleh posisi siklus hidup produk. Ya, bisa jadi ketidakpastian pasokan. Kita tahu siklus hidup produk itu ada 4. Nah, kita perlu tahu produk yang tidak pasti ini berada pada posisi yang mana, introduction. Nah, tapi introduction pastinya akan tidak pasti lagi, apalagi suatu produk itu lebih cenderung pada produk yang memang baru di. Nah, ini dampak kemampuan sumber pasokan berkaitan uh, apa namanya berkaitan dengan permintaan yang kira tadi, ya. Kemampuan sumber pasokan, kerusakan yang sering terjadi mungkin akan bisa meningkat, hasil tidak terduga dan rendah juga akan penyebab ketidakpastian pasokan juga akan meningkat, ya. Proses produksi yang berkembang juga. Nah, tingkat ketidakpastian itu akan kita lihat dalam satu contoh, ya, di ini, ya. Tidak bisa misalkan permintaan terhadap garam, permintaan terhadap mobil, dan permintaan terhadap
komunikasi yang baru ya, alat komunikasi yang baru ya, itu pasti akan berbeda ya. Kalau garam kan kebutuhan terhadap penawaran dan permintaannya seimbang banget, dan eh, si informasinya untuk penawaran dan permintaan sangat 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 ya, pas ya, maksudnya beda gitu ya. Jadi eh, sudah diketahui kan, gitu ya. Jadi makanya produksi garam ya udah dia akan uji dengan jumlah yang sudah pasti dia terhadap ini. Beda dengan ketika satu namanya saat komunikasi baru, maka permintaan dan penawarannya sangat tidak pasti ya, sangat tidak pastinya, tidak pastinya semakin tinggi, tidak pastinya semakin tinggi. Kalau Toyota ini ya bukan mobil ya, mobil kakak apa namanya, penawaran dan permintaannya bisa seimbang. Dalam arti begini, tentang penawarannya diketahui, permintaannya diketahui, permintaan diketahui, penawaran. Jadi tidak masalah juga ini permintaan dan penawaran garam dan permintaan penawaran pada suatu alat komunikasi. Lanjutkan pada langkah kedua dari kesesuaian strategis adalah memahami kemampuan rantai pasok. Memahami kemampuan rantai pasokan berkaitan dengan bagaimana cara perusahaan memenuhi permintaan. Bagaimana cara perusahaan memenuhi permintaan. Apakah menciptakan kecocokan strategis adalah tentang merancang rantai pasokan yang responsifnya selaras dengan ketidakpastian tersirat yang ada di sini. Jadi bagaimana satu perusahaan itu memahami apa yang diinginkan konsumen, dia melihat kemampuan perusahaan dan bagaimana itu dicocokkan dengan uh, ini apa namanya perencanaan strategis yang sudah ditetapkan oleh satu perusahaan. Ya, dia harus mendukung itu. Kalau responsif latihan pasokan adalah kemampuan untuk menanggapi berbagai jumlah kuantitas yang diminta. Ya, responsif ya, responsif. Kalau kita menuju pada responsif adalah misalkan jumlahnya, ya, waktu yang tepat, memberikan macam produk sesuai dengan macam produk yang diinginkan, kemudian membuat satu produk-produk inovasi, uh, kemudian memberikan pelayanan yang sangat tinggi. Jadi kalau dia memang pinginnya responsif ya, tentunya dia harus bisa membangun. Kalau dia beroperasi di lingkungan global, Pak, artinya dia akan membangun banyak fasilitas di mana produk-produk itu disasar. Sehingga ketika dia harus memenuhi keinginan konsumen di suatu negara di mana produk itu dipasarkan, dia tidak perlu harus meminta produk itu dari negara asal ketika dia memproduksi, tapi sudah tersedia di mana produk itu dipasarkan, yaitu dia menempatkan produk itu di gudang-gudang ya. Jadi yang langkah dua, jadi uh, kalau dia pada kompetitif advantage-nya pada itu tadi apa namanya responsif, tapi kan pastinya akan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Jadi kemampuan rantai pasokannya kayak gini. Oke, sampai dalam langkah ketiga aja. Langkah ketiga adalah mencapai kesesuaian strategis. Kesesuaian strategis tujuannya adalah untuk mentargetkan tingkat respons yang tinggi untuk rantai pasokan untuk menghadapi ketidakpastian yang tersirat yang tinggi dan efisiensi untuk rantai pasokan yang menghadapi ketidakpastian yang tinggi. Ya. Jadi langkah yang ketiga untuk bisa mencapai strategis adalah untuk supaya gimana nih caranya supaya bisa uh, memenuhi keinginan konsumen ya, dengan kemampuan-kemampuan perusahaan yang dipunyai dan kemudian tujuan-tujuan perusahaan yang diinginkan berkaitan dengan perencanaan strategisnya. Pastikan bahwa tingkat respon rantai pasokan
Pastikan bahwa tingkat respon rantai pasokan konsisten dengan ketidakpastian ya. Tetapkan peran ke berbagai tahapan rantai pasokan yang memastikan tingkat respon yang sesuai, memastikan bahwa semua fungsi mempertahankan strategi yang konsisten yang mendukung strategi kompetitif. Jadi harus konsisten ya, mendukung strategi kompetitif dan kemudian mengontrol setiap bagian-bagian di dalam suatu perusahaan maupun dalam setiap perusahaan-perusahaan dalam rantai pasokan yang dilalui oleh pengiriman produk ya, sampai pada konsumen. Ya. Nah ini contohnya misalkan seperti ini contohnya. Jadi sebenarnya contohnya sudah saya sebutkan tadi sih, itu secara garis besar dilakukan oleh Mastercard ya. Mastercard ini kalau dibandingkan dengan Walmart ya. Kalau Mastercard ini lebih cenderung pada menargetkan mengirimkan produk yang diinginkan pelanggan ke dengan berbagai macam produk yang diinginkan pelanggan ya dalam waktu 24 jam. Jadi Mastercard ini lebih cenderung online ya. Jadi dia punya katalog ya, atau daftar barang yang dijual dalam satu katalog kuningnya itu ada bukunya kuning dan kemudian dia lebih responsif ya terhadap apa yang diinginkan konsumen ya. Nah sedangkan Walmart lebih cenderung pada biaya rendah ya kan. Nah kalau si McMaster pada apa namanya pada respon yang dia lebih cenderung melakukan operasional seperti ini ya. Dia membuat katalog kemudian disebarkan kepada konsumen dan konsumen akan meminta barang apa yang diinginkan sesuai dengan katalog yang dikirimkan dan Master akan memberikan secara cepat ya apa yang diinginkan oleh konsumen. Jadi responsif apa yang dibutuhkan konsumen ini selalu disiapkan dikirimkan ya. Jadi mengingat banyaknya variasi produk dan pengiriman yang diinginkan cepat, permintaan berkaitan dengan permintaan pelanggan, McMaster dapat dikategorikan memiliki ketidakpastian permintaan yang tinggi ya, ketidakpastian permintaan yang tinggi ya. Jadi berarti dari berbagai macam produk yang dia punya ini konsumen mau beli yang mana aja gitu kan. Jika McMaster mendesain rantai pasokan yang efisien, McMaster dapat membawa kesediaan dan mempertahankan tingkat beban pada gudang untuk bisa menurunkan pengambilan dan biaya pengeluaran. Namun, pilihan ini akan menyulitkan perusahaan untuk mendukung keinginan pelanggan yang beragam untuk bisa merespon dengan cepat, menyampaikan dengan cepat. Ya. Nah, untuk melayani pelanggan yang efektif, maka McMaster memiliki persediaan tertinggi dan kapasitas pengambilan dan pengemasan. Jadi artinya McMaster ini kemudian dengan keunggulan kompetitifnya bahwa dia akan responsif, dia akan mengirimkannya dengan cepat, maka tidak mungkin dia membuat suatu persediaan yang rendah, ya, dan persediaan rendah dan apa namanya membuat pengepakan dan pengemasan itu juga tidak cepat ya, tidak responsif. Maka dia membuat cara dengan melakukan persediaan dalam jumlah tinggi dengan kapasitas yang ada ya dengan pengambilan dan pengemasannya cepat. Jelas rantai pasokan responsif lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang ditargetkan oleh McMaster. Jika bahkan jika itu menghasilkan biaya yang lebih tinggi, nggak apa-apa wis biaya yang tinggi tapi dia lebih cenderung untuk bisa merespon keinginan konsumen. Ya akhirnya kan dengan dia pengen respon yang cepat, makanya persediaannya menjadi lebih tinggi kan. Ya itu konsekuensi yang diambil. Nah kalau Walmart lebih cenderung pada biaya rendah ya, bagaimana dia bisa bekerjasama dengan pemasok ya untuk bisa mendisplay barangnya ya
bisa mendapatkan barangnya tapi dengan biaya rendah, artinya konsumen akan bisa datang ke sana ya, ke tempat Walmart ini tanpa ada pengiriman, kan responnya tidak kan berarti yang dilakukan oleh tergantung pada konsumennya yang mau datang. Yes. Saya tidak menjelaskan ini ya. Ini ada beberapa rantai pasokan yang dibedakan ya, menjadi rantai pasokan dengan strategi yang efektif dan strategi yang responsif. Oh, jadi dalam perjalanan bahasa nantinya ini juga akan selalu dipakai ya, dalam arti begini, uh, banyak suatu perusahaan yang menjalankan rantai supply, nah rantai supply yang mau diputuskan ini pasti akan tergantung pada rencana strategi kaitan dengan ini, uh, responsif atau cenderung responsif atau pada efisien atau pada biaya. Nah, ini ya ada beberapa karakteristik tujuan utamanya masih berbeda. Strategi desain produknya juga akan berbeda. Strategi penetapan harga, strategi manufaktur, persediaan lagi. Kalian sudah tahu ya, sudah tadi. Menyesuaikan rantai pasokan, mendapatkan kecocokan strategi sambil melayani pelanggan dengan beragam produk dari berbagai saluran, membutuhkan berbagi beberapa link ya dalam rantai pasokan dengan beberapa produk sambil memiliki operasi bisa tahun. Jadi untuk bisa menyesuaikan rantai pasokan, satu perusahaan itu perlu uh, di mana perusahaan itu mempunyai, di mana perusahaan itu harus melayani banyak keinginan konsumen yang bervariasi ya. Maka dalam perjalanannya perusahaan harus berusaha untuk mendapatkan kecocokan strategis itu ya, dengan berbagai perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di lingkungan eksternal. Nah, berkaitan dengan skilled produk itu yang akan membangun kepastian. Kita sudah belajar ya mengenai skilled produk ya, seperti tahap production, tahap growth, tahap maturity, dan tahap. Tapi production pasti tidak akan semakin tinggi apabila memang produk itu adalah produk yang ya. Selanjutnya, untuk bisa memperluas lingkup strategis, kita perlu mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan lingkup kecocokan strategis, lingkup intraoperasi, cakupan antar perusahaan, ruang lingkup antar perusahaan, lingkup interfungsional, tampilan intrafungsional. Kita ambil satu contoh. Memperluas lingkup strategis bisa dilakukan dengan tampilan intrafungsional. Ya. Jadi dengan tampilan intrafungsional kita bisa meminimalkan total biaya fungsional yang dilakukan oleh suatu perusahaan berkaitan dengan area-area fungsional, berkaitan dengan lingkup cocokan strategis berkaitan dengan fungsi di dalam perusahaan dan tahapan di seluruh rantai pasok yang menyusun strategi integrasi dengan tujuan yang sama. Jadi kita bisa meminimalkan biaya dengan mencoba untuk mencocokkan segala apa yang dilakukan oleh suatu perusahaan itu dengan perusahaan-perusahaan dalam rantai pasok. Ya, jadi strategi yang terintegrasi dalam tujuan. Jadi misalkan lagi ada satu perusahaan, misalkan ya perusahaan kita itu menjalankan total quality management. Nah, kalau bisa ya perusahaan-perusahaan dalam rantai masukan kita juga bisa menjalankan just in time.
apa ya, itu akan bisa membuat kebijakan strategis menjadi semakin baik ya, sehingga dalam jalanannya, dalam menjalankan operasional juga akan semakin mudah ya, dalam menyampaikan produk ya, dalam menyampaikan produk ke perusahaannya itu saling bisa memahami. Jika satu perusahaan itu menginginkan dalam waktu kecil, artinya dia meminta dalam jumlah yang banyak, misalkan 100 unit, tapi diminta untuk diberikan hanya dalam kali penyampaian ya, berarti 25 unit kan, itu yang diinginkan. Itu nggak dia melakukan, artinya kalau dia sama-sama menjalankan tujuan dengan baik, sama-sama dia pasti akan mau melakukan. Nah itu yang perlu dipikirkan oleh perusahaan. Tantangan rantai pasok, kita lanjutin aja pada tantangan rantai pasok. Nah tantangan rantai pasokan ini terdiri dari banyak hal uh, berkaitan dengan perubahan-perubahan yang berada di sekitar perusahaan yang selalu berubah. Ya, seperti pada saat teknologi informasi yang semakin tinggi, ya kan, maka tantangan rantai pasokan ya, artinya koordinasi semakin baik bisa dilakukan. Kalau begitu ngapain kita harus bekerjasama dengan banyak perusahaan ya, seperti di hal komputer itu kan, ya itu merubah jaringan distribusi. Tantangan rantai pasokan ya, meningkatnya variasi produk dan siklus hidup yang menyusut ya. Jadi sekarang itu perusahaan sudah menuju pada mass acquisition ya. Coba ingat-ingat mass acquisition itu apa? Ya, jadi dengan variasi banyak, dengan volume yang banyak, ya kan, itu akhirnya perusahaan-perusahaan berusaha untuk melakukan itu ya, variasi, memproduksi dalam jumlah banyak dan variasi yang banyak juga. Nah itu pasti akan juga ditunjang dengan siklus hidup yang menyusut. Jadi siklus kehidupan produknya semakin pendek. Nah artinya apa? Ketika siklus hidup produknya semakin pendek, artinya apa? Artinya apa? Ini inovasi akan semakin cepat dilakukan satu perusahaan. Nah kalau begitu tantangannya ada di mana? Mungkin di pasokan ya. Tantangan berikutnya adalah mungkin pada distributor, retailer yang dalam memenuhi keinginan konsumen ya, berat dan aneka ragam. Globalisasi dan meningkatnya ketidakpastian ya. Di samping perubahan-perubahan di lingkungan yang dinamis, kita tidak ngerti apa yang terjadi sekian tahun ke depannya di mana gimana. Itu ketidakpastian yang semakin tinggi. Kenapa ya? Karena dinamisnya perubahan-perubahan yang terjadi setiap kalinya itu membuat perubahan yang tambah ya, seperti ya. Kemudian globalisasi ya, berkaitan dengan suatu perusahaan yang beroperasi di dalam global yang perlu harus apa? Memenuhi standarisasi global ya, sehingga perlu ada sertifikasi yang harus dipenuhi ya kan, ketepatan waktu ya kan, itu ya. Kemudian fragmentasi kepemilikan rantai pasokan. Jadi struktur kepemilikan baru membuat menyelaraskan dan mengelola rantai pasokan menjadi lebih sulit. Ya, jadi ketika kita bekerja sama dengan rantai-rantai pasokan ke perusahaan-perusahaan yang baru, ya, juga perlu harus menyesuaikan. Mengubah teknologi dan lingkungan bisnis juga merupakan satu tantangan ketika teknologi semakin tinggi dan kita mencoba untuk membuat suatu sistem yang berbasis pada teknologi. Lingkungan dan keberlanjutan tumbuh dalam relevansi dan harus diperhitungkan ketika merancang strategi rantai pasok. Ya, lingkungan yang selalu berubah, bagaimana kita juga bisa menyesuaikan strategi rantai pasokan yang kita pilih. Gitu ya. Jadi rantai pasokan dari pembahasan yang pertama kita sudah belajar kemarin dan yang kita pelajari yang sekarang. Jadi seperti itu rantai pasokan, bagaimana memanage rantai pasokan, dan bagaimana keputusan-keputusan pada rantai pasokan itu harus kita sesuaikan dengan apa? Dengan perencanaan strategis yang ada dalam satu perusahaan. Di mana di dalam perencanaan strategis itu ada strategi dan satu perusahaan juga perlu menentukan keunggulan bersaing dan strategi pada rantai pasokan itu berkaitan dengan kata dan respon pada change.
Oke, sampai di sini pokok bahasan yang kedua yang kita pelajari. Kita nanti lanjut pada pokok-pokok bahasan selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi